kepada anak-anak ibu semuanya karena sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sudah saling kenal? Sudah, Bu. Sudah. Udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Walaupun sudah, Ibu akan menjelaskan lagi. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan layanan BK yang diberikan secara berkelompok yang membahas permasalahan secara umum atau topik secara umum yang topik tersebut berguna bagi anggota kelompok semuanya, yang dibutuhkan informasinya bagi anggota kelompok semuanya. Tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok kita ini adalah yang pertama, agar anggota kelompok mampu mengemukakan pendapatnya mengenai topik yang akan kita bahas nantinya, yaitu rencana siswa setelah tamat SMK. Yang kedua, anggota kelompok mampu membedakan atau menyebutkan atau merembukkan apa sih perbedaan antara siswa SMK dengan SMA. Yang ketiga, anggota kelompok nanti mampu menentukan pilihan karirnya setelah dia tamat SMK nanti. Nah, adapun dalam kegiatan kita ini ada azas-azas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, azas keterbukaan. Di sini, Ibu harapkan semua anggota kelompok agar terbuka dalam kegiatan kita ini, terbuka dalam mengemukakan ide atau pendapatnya mengenai topik yang kita bahas nanti. Kemudian adanya azas kesukarelaan. Jadi Ibu harapkan anak Ibu memang sukarela mengemukakan pendapatnya atau ide-idenya mengenai kegiatan kita ini. Kemudian adanya azas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang kita bahas yang sifatnya rahasia, Ibu harap anak Ibu bisa merahasiakannya cukup dalam kegiatan kita ini, nggak dibawa-bawa keluar atau gimana. Paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kita. Karena sudah paham dengan kegiatan kita ini, udah paham kan apa itu bimbingan kelompok? Sudah. Kita lanjut pada pembahasan materi kita. Materi kita pada hari ini yaitu tentang rencana siswa setelah tamat SMK. Nah, menurut Ananda semua, apa sih itu rencana? Rencana adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk masa depan atau untuk mencapai tujuan. Ya, benar. Menurut Aisyah gimana? Rencana itu apa? Rencana adalah tahapan-tahapan yang kita susun dari dini hari untuk ke masa depan. Ya, benar. Bagus. Tahapan yang kita susun dari sekarang untuk mencapai suatu tujuan atau sesuatu yang kita inginkan. Menurut Ratu, apa itu rencana? Menurut saya rencana adalah tahapan-tahapan untuk menginginkan apa yang kita inginkan untuk selanjutnya, untuk masa depan. Iya, bagus. Yang lain, Susi, gimana? Menurut saya, rencana itu adalah suatu hal yang akan kita tuju. Sesuatu hal yang akan kita tuju. Oke. Menurut Afma? Rencana adalah tindakan suatu atau langkah-langkah yang kita susun angan-angan untuk masa depan melalui kegiatan atau suatu tempat. Ya, benar. Indah, apa Indah? Rencana itu apa? Saya sependapat dengan Susi, Bu. Sependapat dengan Susi, apa itu? Itu yang akan dituju. Sesuatu yang ingin dituju atau dicapai. Oke, itu yang rencana. Menurut Fatia, apa itu rencana, Nak? Rencana ialah suatu tahapan atau proses dalam mencapai suatu tujuan. Oke, berarti anak-anak Ibu udah mengemukakan idenya atau pendapatnya mengenai rencana. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pendapat teman-temannya apa itu yang dimaksud dengan rencana? Apa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Afma bisa? Jadi simpulan dari rencana adalah suatu yang kita susun dari awal atau langkah-langkah untuk menuju sesuatu kegiatan atau masa depan. Ya, berarti rencana itu adalah sesuatu yang memang
kita susun dari awal atau yang kita rencanakan atau langkah atau proses kita dari awal untuk mencapai sesuatu tujuan atau yang diinginkan. Nah, sekarang kita membahas tentang siswa SMK. Kira-kira beda siswa SMK dengan SMA itu apa, Nak? Apa yang bisa berpendapat? Apa itu beda siswa SMK dengan SMA? Ya, Susi, silakan. Kalau siswa SMK Iya. lebih banyak ke praktek atau Siswa SMK itu lebih banyak praktek daripada teori. Kalau Iya. anak SMA kan kebanyakannya Teori. tapi Iya. enggak juga ada prakteknya. Iya, yang lain? Kalau siswa SMK siap terjun untuk berwirausaha, sedangkan SMA harus mengambil ke perguruan tinggi atau kuliah. Ya, berarti siswa SMK itu dia kalau tamat SMK udah siap untuk bekerja. Sedangkan kalau SMA itu siapnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu maksudnya ya, Nak ya. Yang lain gimana? Ya, Ratu, silakan. Perbedaan SMK dengan SMA yaitu SMK lebih banyak praktek dan teori, sedangkan SMA itu hanya teori saja. Iya. Kalau SMK kita bisa langsung terjun ke dunia pekerjaan, sedangkan SMA kita harus melanjutkan ke perguruan yang tinggi. Iya. SMK pun langsung bisa untuk membuka usaha dengan kemampuan yang dia pelajari. Iya, karena kita SMK udah mempunyai keahlian kita masing-masing ya. Ya. Memang dipersiapkan untuk bekerja. Tapi tidak kemungkinan juga untuk kita bisa kuliah. Nah, yang lain gimana? Apa perbedaan SMK dengan SMA? Fatia? Kalau SMK setelah lulus bisa membuka lowongan kerjaan atau membuka wirausaha sendiri setelah tamat, atau bisa melanjutkan ke bidang lebih lanjut atau kuliah. Atau Iya. kalau SMA kalau tamat SMA dalam membuka usaha atau dalam bekerja tidak bisa, harus melanjutkan ke bidang lebih lanjut atau kuliah. Kuliah kalau SMA. Kalau buka usaha mungkin bisa, tapi kemungkinannya kecil ya, Nak ya, kalau siswa SMA. Sedangkan kalau kita SMK kan memang kita sudah dibekali dengan praktek-praktek ya, dengan praktek lapangan, sehingga setelah kita tamat nanti kita bisa langsung bekerja sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang kita miliki. Nah, itu menurut Fatia. Yang lain gimana? Siapa lagi yang belum berpendapat? Ya, Ahmad, silakan. Siswa SMK skill bekerjanya lebih besar dan tentunya lebih berpengalaman dan memudahkan untuk terjun ke dunia lapangan kerja. Di dunia kerja, iya. Indah gimana? Sama? Bu. Sama. Yang lain? Saya sependapat dengan Ratu. Sependapat dengan Ratu. Nah, berarti perbedaan siswa SMK itu siapa yang bisa menyimpulkan? Apa sih perbedaan siswa SMK dengan SMA? Apalagi yang bisa menyimpulkan? Susi, ayo Susi. Jadi kesimpulan dari perbedaan SMK dan SMA itu salah satunya tadi ada skill kerjanya kalau SMK. Iya. Terus lebih berwawasan kalau di kewirausahaan ya. Iya. Nah, terus satu lagi lebih mampu untuk membuka usaha atau bekerja dalam dunia bekerja. Kalau SMK kan masih harus melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan jurusannya kan Bu. Iya, benar. Jadi itu. Nah, terima kasih Susi sudah menyimpulkan. Jadi, Ibu ulangi lagi, berarti perbedaan siswa SMK dengan SMA itu, yang pertama siswa SMK itu memang siap untuk bekerja, memang dipersiapkan untuk bekerja karena dia sudah mempunyai bekal. Dan juga siswa SMK itu belajarnya lebih banyak praktek ya, Nak ya. Kalau di SMA mungkin nggak ada praktek lapangan, nggak ada PL. Kalau kita di SMK ada PL. Sehingga setelah tamat nanti kita siap untuk bekerja atau berwirausaha.
Dan juga setelah anak siswa SMK selain bekerja juga bisa kuliah sesuai dengan keinginannya gitu. Tidak harus melanjutkan, memang lebih baik melanjutkan jurusan tapi tidak harus, boleh. Contohnya saja ibu jurusan akuntansi di SMK, tapi pas kuliah ibu mengambil jurusan BK, boleh ya nak ya. Mana tahu di sini ada yang ingin mengambil jurusan BK? Tidak. Nah, kita lanjut. Berarti kita udah tahu tadi rencana itu apa, siswa SMK itu pun kita udah tahu gimana. Nah, sekarang menurut Ananda apa sih rencana siswa setelah tamat SMK? Bekerja. Bekerja, ada yang bekerja, yang lain berwirausaha sendiri. Kemudian apa lagi nak? Ya, Ya, Ratu. sambil bekerja. Kuliah sambil kerja. Apa aja tadi? Melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, berwirausaha, kuliah sambil kerja. Biasanya ada nggak yang ikut kursus? Ada yang mengikuti kursus. Nah, jadi kita udah membahas tadi rencana siswa setelah tamat SMK. Berarti Ananda udah paham semuanya? Sudah. Sebelum kegiatan kita ini kita akhiri, Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan dari Ananda semuanya. Apa pesan dan kesannya selama mengikuti bimbingan kelompok ini? Menyenangkan. Oke, yang lain? Yang memberi motivasi, Bu. Satu-satu bicaranya nak. Ya, Aisyah apa? Memberi motivasi. Memberi motivasi. Oke, Dila. Memberi wawasan kita dan bekerja. Memberi wawasan atau menambah wawasan. Udah, yang Okma apa kesannya? Lebih melatih ke speaking. Berarti lebih melatih, maksudnya lebih terampil berbicara di depan orang banyak gitu ya nak ya. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri juga Ibu sampaikan nanti anak-anak Ibu ada mengisi LKPD dan juga evaluasi hasil ya. Nanti linknya Ibu share di grup WA. Nanti anak-anak Ibu mengerjakan itu. LKPD itu isinya juga tentang diskusi. Kan tadi anak-anak Ibu bilang ada yang ingin bekerja, ada yang ingin kuliah ya kan. Tapi kan rencana itu baru rencana Ananda, belum dibicarakan dengan orang tua kan. Iya, Bu. Nah, jadi bagi yang ingin kuliah juga harus berbicara atau berdiskusi dengan orang tua. Kira-kira orang tua mendukung enggak untuk kita kuliah, yang bekerja pun kayak gitu ya nak ya. Nanti diisi di LKPD yang Ibu share ya. Dan juga evaluasi hasil. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan Ibu ini dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Ibu akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Ibu ucapkan semuanya karena sudah hadir. Untuk acara kita selanjutnya nanti akan kita bahas di grup WA ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.